Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Ya pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial dan istimewa, yaitu kakak Nesa dan kakak Kebalik. Kakak Nesa dan kak Catherine. Ini dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Wah, keren ya. Makasih. Oke, gimana kak keadaannya? Baik? Alhamdulillah, so far masih baik ya. Masih anget, baru libur. Oh ya, baru libur ya. Oke. Di podcast hari ini kita ada 3 agenda. Yang pertama yaitu pengenalan ataupun pengetahuan tentang pengertian dari apa sih itu organisasi AKM MUBA, dan yang kedua sosialisasi tentang masuk perguruan tinggi dari SNBP, SNBT dan sebagainya. Dan sekarang yang ketiga itu ada agendanya. Yang ketiga adalah sharing tentang perkuliahan kakak dari mahasiswa MUBA. Nah, apa sih sekarang kesibukan kakak sebagai mahasiswa di Universitas Sriwijaya? Catherine dulu ya kak? Iya, boleh. Oke, dari kesibukan dulu nih. Ya. Oke, makasih Elsa untuk pertanyaannya. Jadi aku sekarang mahasiswi semester 3 jurusan Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Untuk saat ini alhamdulillah sebenarnya untuk jurusan aku sendiri masih sangat lancar, masih santai ya, karena kalau dilihat dari teman-teman yang lain sampai sekarang pun ada juga yang mau pulang, masih banyak tugas-tugas, tapi dari jurusan aku asik banget sih jujur di sini ya. Kegiatan aku selama 3 semester ini masih terkendali, segala trouble-troublenya masih teratasi. Kayak waktu awal-awal tuh mungkin kurang nyaman karena ngerantau ya, makin jauh lagi nih. Dan juga teman-temannya ternyata berbagai macam, sempat agak kurang cocok sama pertemanan, tapi alhamdulillah sekarang udah ngerasain ternyata perkuliahan itu nggak semenyeramkan itu. Dan juga ikut beberapa kegiatan, salah satunya ikut KM MUBA ini. KM MUBA sebagai organisasi keluarga mahasiswa Musi Banyuasin yang ada di Universitas Sriwijaya. Ini ngebantu banget sih buat aku jujur, kayak mengenal ternyata nggak cuma aku sendirian dari Musi Banyuasin, bisa kenal teman-teman yang nggak cuma itu aja, bukan cuma teman kosan, bukan cuma teman kelas. Jadi lebih banyak juga kegiatan, nggak cuma ngendep di kamar aja gitu ya, bukan kuliah kos nah, tapi ada beberapa kegiatan itu. Jujur so far masih aman aja sih sekarang. Oke, kalau untuk aku sendiri kan aku ini semester 3 ya. Kalau aku prodi bimbingan konseling itu, kalau aktivitas aku di perkuliahan itu aku ikut himpunan mahasiswa bimbingan konseling atau HIMAKS gitu ya kalau tempat kami nyebutnya. Nah, itu lumayan sibuk sih karena banyak proker ya yang harus ditargetin dalam satu jabatan itu, harus selesai beberapa proker. Nah, itu agak sulit kadang manajemen waktunya ya. Tapi kalau untuk sejauh ini aku enjoy sih kalau di prodi aku sendiri, soalnya sesuai minat bakatku. Nah, abis itu kalau aku juga ngekos, aku dapat kampus di KM 5 karena aku kemarin jalur mandiri. Iya, kebetulan kita beda. Kita satu kabupaten, tapi aku di Indralaya, Nesa di KM 5. Iya, di Palembang. BK itu apa aja yang menurut kakak, kegiatan itu apa aja kalau di BK? Contoh kak Nesa. Oke, kalau di BK itu kami tuh lebih ke mempersiapkan untuk jadi konselor ya. Kalau kami tuh setiap MK-nya itu berbaur kayak psikologi kayak gitu. Ya, tapi kami tuh lebih ke terapannya. Jadi kami mempersiapkan diri untuk jadi konselor. Jadi kalau setiap MK-nya itu kami ngelakuin praktek sama materi sih, mendalami materi-materi pendekatan kayak gitu. Dan ada sedikit tantangan apa yang kakak hadapi untuk mengambil jurusan kayak BK dan administrasi publik? Apa sih tantangan terbesar kakak untuk menuju ke jurusan tersebut? Ada nggak? Kalau dari aku yang awalnya bener-bener nggak kepikiran sama jurusan ini ya, kayak dimulai dari kelas 11 jujur udah kayak pusing milih jurusan apa ya habis kuliah gitu. Soalnya ngeliat kawan-kawan tuh udah kayak aku mau teknik, aku mau ke polisi, aku mau tentara, aku mau dokter, tapi kok aku
aku masih nggak tahu ya mau kemana gitu. Kebetulan aku waktu itu masih ada jurusan IPA IPS ya Nes. Iya. Aku jurusan IPA dan ada 13. beberapa jurusan yang ngebikin yang buat aku tertarik mau dicari lebih dalam lagi. Ada beberapa jurusan dan ternyata yang menyangkut di hati ini yaitu administrasi publik, yang mana administrasi publik ini sebenarnya kalau bisa gitu lebih ke sosum, lebih ke jurusan IPS daripada jurusan IPA gitu. Tapi ternyata setelah dilihat, oke, dari keluarga juga dukung, dan selama kegiatan sekolah, tugas sekolah aman, dan belajar tryout untuk UTBK, untuk persiapan SNBP, SNBT segala macam bisa teratasi gitu. Wah, jadi untuk persiapannya di Mampang gitu kan Kak? Ya bisa diulangin. Untuk Vanessa ada nggak? Kalau ini perjalanan ya. Kalau perjalanan aku sih sebenarnya cita-cita aku tuh awal-awal masih labil ya. Jadi kayak aku nggak mau kesini nih. Ini sebenarnya tuh kayak dukungan dari orang tua lebih. Nah, jadi awal-awal itu aku tuh pengen yang bukan inilah intinya. Nah, aku tuh ngejar di universitas yang di luar Sumatera karena aku pengen kayak nyobain, aku pengen lebih jauh nih, bosen di sini terus kan, karena SMA udah di Sekayu kan, jadi aku pengen lebih jauh lagi kayak di pulau, di luar pulau gitu kan. SNBP aku masuk eligible, SNBP tes belum rezeki. Nah di situ kan aku udah berharap banget ya, karena kayak aku peringkat sedikit ke atas di eligible itu, aku berharap kalau di SNBP ini aku lulus karena untuk di SNBT ini belum terlalu persiapan karena kayak ya udah berharap aja di SNBP kayak lulus gitu, ternyata nggak lulus. Nah situ aku kayak nangis gitu ya kan, kayak sedih lah ya, itu sih namanya salahnya berharap ya. Abis itu lulus, abis itu tes SNBT juga nggak lulus karena aku ngambilnya di tetap akses sama univ yang di luar Jawa, di luar Sumatera ini, karena aku ngambilnya di Pulau Jawa. Abis itu nggak lulus di SNBT, akhirnya disaranin orang tua masuk FKIP aja gitu kan. Nah sesuai juga sih, aku minat juga di prodi aku ini sekarang, jadi kayak aku enjoy gitu kan jalaninnya. Nah abis itu aku tes ya mandiri di Unsri ini lulus. Ya, aku tanya, apa saja Kak jalur untuk PTN? Kayak apa sih? PTN kan ada jalurnya tuh kan? Iya betul. Apa saja jalurnya kalau boleh kasih tahu? Aku tambahin dulu. Ya. Oke, jadi tadi kita kebetulan juga habis sosialisasi Iya. mengenai ini gitu ya. Jadi ada apa aja sih sebenarnya untuk masuk ke PTN itu gimana caranya. Jadi untuk masuk PTN itu nanti bakalan ada lembaga yang namanya SNBP. SNBP lembaga yang menangi. Nah di bawah itu tuh nanti ada SNBT sama SNBP, SNPMB, maaf sorry, SNPMB. Jadi di situ ada SNBT, SNBP sama USMB atau mandiri. Nah yang pertama itu ada jalur SNBP. SNBP itu berdasarkan prestasi. Nah prestasi yang dimana hasil sekolah kita selama 3 tahun, biasanya sampai semester 5 ya Nes? Iya. Semester 5 nilai-nilai raport, terus tuh juga ada prestasi akademik maupun non akademik itu bisa digabung-gabungin, dan yang punya kesempatan masuk eligible bisa ikut SNBP. Dan ya yang pertama itu awal-awal SNBP dulu, selanjutnya itu ada SNBT yaitu berbasis tesnya itu melalui UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Nanti biasanya tuh ya habis SNBP itu, jadi siapapun yang belum ada rezekinya di SNBP bisa melanjutkan harapannya di SNBT dengan UTBK, dengan tes. Jadi persiapannya bisa cukup lumayan lama. Ini masih semester 1 ya kan. Ya kebetulan kalau Nesa tadi sempat ikut SNBP, aku nggak sempat ikut. Sedih banget karena nggak masuk rankingannya. Kayak lihat teman-teman yang ikut SNBP tuh kayak, ih aku juga pengen kan, 3 tahun sama-sama kan, tapi nggak ada kesempatan. Jadi yang lain fokus di SNBP, aku udah mulai belajar tambah-tambahan untuk UTBK gitu. Terus lahir mandiri. Kami sekolah ya makanya. Iya, kami satu sekolah makanya bisa tahu. Oke, kalau untuk aku, kalau perjalanan Yang terakhir mandiri. Oh ya, mandiri ya. Kalau mandiri itu setelah seleksi SNBP, SNBT itu misalnya kalian belum rezeki di situ, kalian langsung bisa ambil SNBP atau
SMP USMB. iya USMB, sama itu ada lagi tuh kayak apa sih SNPTN Barat ya kalau nggak salah. Iya, bisa. Nah itu termasuk mandiri juga. Karena banyak jalan menuju Roma ya, nggak perlu Iya. kalau nggak perlu sedih, nggak perlu diambil itu, karena kalau mandiri itu bukan berarti nggak pinter ya, dalam kurung maaf iya. ngomong, kalau mandiri itu bukan berarti nggak pinter, justru di mandiri itu lebih Lebih diuji effortnya tuh lagi. lebih banget. Semua ada porsinya Iya. masing-masing. Karena Kalau di- dia mandiri, aku tes gitu. Karena di mandiri itu tes juga iya, terus kayak modalnya juga lebih besar. Nah itu sih effortnya tuh di situ. Sorry. Jadi itu masuk PTN itu ada 3 jalur, ada berbasis prestasi non akademik sama akademik, yang kedua ada berbasis tes UTBK, dan yang ketiga ada mandiri tergantung dari universitasnya masing-masing gitu. Oke, jadi kalau misalkan ada yang mau kuliah nih, ada jalur SNBP ya, SNBP Iya. dan mandiri. Mandiri. Nah itu kalau buat misalkan kayak mahasiswanya aku nih kak, aku udah mau ini, kadang tuh bingung mau SNB, SNBT dan mandiri, tapi yang lebih kompleks tuh SNBP kan, karena jalur prestasi. Nah itu bingung mikirnya bagaimana sih caranya untuk bisa memfokuskan ataupun kayak mempersiapkan diri untuk ujian ini SNBP-nya. Kalau SNBP sebenarnya banyak yang bilang jalur hoki. Iya. Jalur Karena hoki SNBP itu nggak pakai tes. karena tes. kalau mau usahain SNBP banget nih, usahainnya dari semester 1 kelas 10 gitu. Jadi kelas persiapkan 10 kalau bisa banyak ikut lomba sama pertahanin 10 besar gitu ya biasanya. Berarti kalau misalkan mau SNBP itu 10 besar juga masuk pak? Kak? Tergantung dari kuota sekolah juga, tergantung dari kuota sekolah sama keunggulan masing-masing dari nilai siswanya itu tadi. Biasanya sih nilai plusnya tuh kalau kalian jalur kayak juara umum gitu ya, itu biasanya dapat golden ticket. Di beberapa univ ada yang buka jalur golden ticket untuk juara umum. Oke. Sama sertifikat. Oh ya, Ya, lomba-lomba. Sertifikat juga berpenting juga dari SNBP Penting, juga penting kan, banget. Kemarin nih sih aku ikut olimpiade gitu kan. Keren banget. Terus Keren. yang jelas ada juara ininya. Itu bisa nanti dipakai untuk Jadi modal. ya Ya SNBP juga kan. biar makin kuat nilainya. Ada nggak sih kak pengalaman waktu SMA untuk kegiatan apa aja yang waktu dulu SMA kakak lakukan gitu? Apa? Kegiatan apa aja gitu ya? Kegiatan apa aja? Aku dulu Esa dulu. Aku dulu. Oke, boleh. Oke, kalau di SMA itu aku ikut KIR, karya ilmu remaja. Dan di situ aku ikut lombanya dari situ tuh, informasinya dari situ. Dibantu kembangin sama guru pendampingnya. Nah, di situ aku ikut beberapa lomba, ada yang gagal, ada yang berhasil, tapi kalau berhasil kalau gagal sih nggak apa-apa ya, karena kan kita belajar ya. Nah, di situ aku waktu SMA tuh kayak lebih banyak sih belum beruntung. Ya, kalau yang lulus itu mungkin 1-2 gitu. Ya. Terus aku ikut juga itu PIR. PIR. Ya apa sih, kayak sebuah kayak genre apa sih, lupa deh aku, karena udah beberapa tahun yang lalu ya SMA, udah lupa dah. Pokoknya aku ikut itu yang nunjang, makanya aku tumbuh minatku di BK ini karena aku ikut PIR itu. Kalau dari aku sendiri, aku ekstrakurikuler tuh pernah ikut PMR, Pramuka, sama ikut MPK aku. Nah, kalau dari PMR itu aku ikut lomba, biasanya tuh ekskul sekolah sama ada latihan gabungan sama sekolah-sekolah lain. Nah, dari situ kita belajar banyak. Ada ikut lomba sekecamatan Sekayu atau Musi Banyuasin waktu itu, alhamdulillah dapat juara di situ, kayak tentang kesehatan, tentang cara menolong orang. Terus juga kalau Pramuka, alhamdulillah aku pernah ikut Saka Pariwisata. Itu juga awalnya karena ikut perminatan Pramuka, dan di luar ikut itu organisasi Saka Pariwisata. Dari situ aku ikut kegiatan nasional, yaitu Saka Pariwisata Nasional 2022. Di situ aku bawa nama Musi Banyuasin sama teman yang lain, dan di sana ada banyak banget perwakilan dari provinsi lain, dan dapat sertifikatnya juga karena kegiatan itu kurang lebih ada 10 hari. Nah, itu juga jadi dari yang PMR, dari Saka Pariwisata itu jadi nilai tambahan untuk sertifikatnya. Sama aku pernah ikut SN Geografi gitu. Walaupun ya masih coba lagi gitu, sampai 2 kali coba, tapi ada
sertifikat lain juga yang ditambah-tambahin kayak sebenarnya nambah-nambahin itu sertifikat apa aja nggak sih, Nas? Nggak semuanya sejalan sama jurusannya, Iya. tapi yang penting ada Yang penting Nggak akademik, non akademik Iya. juga semuanya dimasukin gitu. Kalau aku gitu. bagus sih, keren banget ya. Terima kasih. Kayak sosok ingin gitu. Oke. Yang selanjutnya kan misalnya kakak ikut organisasi nih di kuliah. Bagaimana sih kakak membagi waktu yang mepet, misalkan itu tugas dadakan atau gimana sih bagi waktunya itu? Kalau aku ikut ini salah satunya KM MUBA, sama ada himpunan jurusan itu PASA, himpunan di jurusan aku administrasi publik. Bagi waktunya lebih kayak karena tiap organisasi itu kan bukan cuma kita sendiri, Iya, banyak benar. banget teman-teman yang lain, dan setiap ada kegiatan juga kita udah dibagi nih apa aja kegiatan yang harus kita pegang, tanggung jawab kita, misal jadi PJ atau jadi apapun itu yang ada di kegiatan itu. Untuk tugas sebisa mungkin dikerjakan sebelum mepet deadline. Jadi biasanya kalau kegiatan organisasi itu ngambilnya di hari Sabtu Minggu. Jadi itu di hari libur ya, Iya. hari libur. Jadi kalau aku sih tugas-tugas ku kerjain ketika weekdays. Jadi waktu weekend masih bisa ikutan organisasi. Masih bisa ngikut lah intinya. Iya, masih seimbang lah. Mau akademik mau di luar Akademik. Oke, untuk Kak Nesa gimana? Oke, kalau manajemen waktunya itu ya, karena aku sadar kalau aku itu mahasiswa, karena harus pentingin dulu nih kuliahnya, baru organisasi gitu ya. Kalau aku kalau ada tugas banyak gitu ya, lebih baik aku kalau di himpunan misalnya Iya. tuh aku dapat tanggung jawab kayak jadi PJ si acara gitu. Aku berusaha nyelesain dulu tugas kuliahku dulu, karena kalau ikut langsung mendahulukan yang himpunan itu kayak terbebani jadinya, kepikiran pasti ini gimana nih jadi tugasku nggak nih. maksimal. Iya, Jadi nggak fokus, harus mempertahankan IPK Iya. juga ya. Nah jadi ya itu aku fokus di tugas dulu, nanti kalau udah selesai tugas semua baru aku fullin ke himpunan tadi, nyelesain tanggung jawabku. Oke. Dan di sini ada nggak sih Kak motivasi buat misalkan siswa yang ingin kuliah, apa sih kesempatan yang luang, apa sih motivasi biar mereka tuh semangat untuk kuliah, terus kayak ayolah kamu nih bisa gitu. Apa sih Kak motivasi terbuat untuk kakak? Kalau dari aku untuk teman-teman kelas 12, jangan putus asa, terus semangat, terus juga ambil semua kesempatan yang ada. Jangan kayak takut, aduh nanti aku bakal gagal nih, aku kayaknya nggak nyampe nih. Kalau selagi ada kesempatan, ambil aja, coba aja, siapa tahu plan kamu A, ternyata plan Tuhan itu di C. Iya, lain beda ininya. Tapi apapun hasilnya itu yang terbaik, dan itu luangin waktu untuk mikir kemana aku maunya, kemana dulu gitu. Zaman sekarang nih apa lagi tegang banget FOMO gitu Iya, ya. FOMO. Jangan ikut-ikutan teman. Misal teman, aduh aku nanti aja deh mikirannya. Misal yang lain ini aku mau jajan dulu deh, tapi kamu bingung, aku mau jajan dulu apa aku mau ngurusin aku mau kemana dulu ya. Iya. Mending daripada temennya gak ada yang bisa diajak kerja sama, mending sendiri Iya. dulu aja deh, nanti teman-teman nanti dulu ya kita mainnya gitu. Iya, benar kali. Karena untuk masa depan kita nggak ada yang tahu. Iya sih, dan juga jangan terpengaruh dengan orang lain. Kalau misalnya terpengaruh kan kita kayak bimbang, kayak ragu, aduh ini mau kemana ya, terus ini bisa nggak ya. Nah aku sering ngalamin kayak gitu. Nah terus ini kan kak mahasiswa nih kan, jurusan apa sih ke depan untuk kakak untuk melaju ke langkah yang lebih positif, spesifik, lebih sukses ke depannya? Ini jurusan kakak kali apa? Kalau aku nih di BK ya, bimbingan konseling. Aku nyelesain dulu S1 ini, habis itu kalau udah lulus S1 aku mau ambil PPG. PPG itu ya. Habis itu kalau udah ambil PPG, tes CPNS. Oh ya, CPNS sama ya, CPNS. Iya, CPNS atau P3K. Iya, biar jadi ASN kan. Habis itu nanti pasti dapat penempatan ya. Doain aja penempatannya di sini ya. Ya, amin. Karena penempatannya beda-beda kan. Iya. Kak? Nah, karena tuh BK ini juga kan lagi dibutuhin banyak Iya, di sekolah, dibutuhin karena sekolah jarang juga. banget guru BK di sini. Kalau dari survei aku sih di SMA ini ada guru BK-nya. Ada. Nah, di sini satu, sama di SMP itu satu. Ya pokoknya lebih ke belum banyak banget dah. Jadi aku
fokusin dulu pokoknya selesai dulu S1 ini. Oke. Ada nggak sih Kak harapan ataupun keinginan yang ingin diwujudkan oleh Kakak Anissa? Mungkin bisa di sini bisa di-ACC kalau ada yang lihat. Harapan untuk apa nih? Harapan Kakak untuk kedepannya untuk Kedepannya setelah lulus. Untuk diriku sendiri atau semuanya? Untuk diri Kakak sendiri. Oke, kalau untuk diriku sendiri harapanku yang pertama itu mau bahagiain orang tua. Karena orang tua itu nomor satu di hidup, ya nggak sih? Iya, benar banget. Itu sih tujuan hidup utama aku. Habis itu kalau insya Allah kalau udah jadi ASN, aku mau ngabdi dengan tulus gitu. Oke. Kok Membantu pengen mengabdinya di mana? Di negara mana? Di Indonesia aja deh. Karena kalau orang tua aku kan jauh-jauh. Iya, mau jujur ya. kuliah SMA udah merantau, kuliah merantau. Kalau harapan orang tua tuh kerjanya ya di sini aja. Udah saatnya bareng keluarga gitu. Jadi kerjanya deket-deket aja sih. Ada nggak sih Kak keinginan untuk pemimpinan ataupun bikin kayak guru BK tadi, tapi di daerah Papua, pengen nggak? Kalau dapat rezekinya untuk saat ini ya. Kalau untuk rezekinya sih, kalau misalnya di sana, kalau rezekinya ya nggak apa-apa sih. Iya, karena di sana kan juga apa ya? Membutuhkan banget. Iya, membutuhkan banget. Terus ya fasilitasnya tidak seperti yang ada kekurangan. Jadi kalau misalkan ada kesempatan nih, ada suatu program yang ingin misalkan menjadi guru BK di Papua, Kakak mau nggak? Program itu kalau dikatain mau ya, kalau rezekinya tadi kalau terpaksa ya harus kesempatannya ya, guys. mau aja gitu. Ya itu Kak. Kalau aku kebetulan di jurusan administrasi publik ini lebih kayak pelayanan masyarakat, belajar tentang kebijakan gitu. Dan untuk saat ini pencapaian yang ingin dicapai itu untuk sama kayak Nesa ya, fokus untuk kuliah, pertahanan IPK, kuliah sama organisasi balance, terus juga ya lulus kalau bisa 3,5 tahun. Wow, kembali dulu ya. Amin. Hebat banget. Terus untuk kayak setelah lulus, jujur sekarang ini kayak masih bingung mau kemananya. Cuma kalau untuk dipikir-pikir saat ini pengen nyoba untuk masuk BUMN kayak gitu, ya semacam itulah. Sama kayak ya masih nyari-nyari Masih nyari-nyari informasi lainnya. Jadi sekarang ini kita jalanin dulu perkuliahan sambil cari-cari informasi yang lain. Kayak relax aja kan, nggak kayak yang lain. Kan di desa nih kan ada banyak ya anak muda yang nikah muda pakai apa sih pendapat Kakak kan? Jujur kalau pendapat aku ya, pertama kali lihatin apalagi yang seumuran bahkan di bawah aku gitu kayak guys sayang banget gak sih? Sayang banget kayak ya memang rezeki orang masing-masing. Cuma kalau menurut aku setelah lulus SMA kita masih bisa banyak explore. Indonesia ini masih luas banget, masih banyak informasi yang kita dapat. Kayak nanti dulu aja deh gitu kan, kita masih bisa main, kita kuliah masih bisa main, kita dapat ilmu juga, dapat kawan banyak dari berbagai daerah, bahkan negara juga bisa gitu. Jadi menurut aku untuk Elsa nih kayak join kami jadi mahasiswa dulu deh gitu. Iya. Kalau dari aku gitu. Iya. Setuju banget sih aku sama kakaknya, karena masa muda itu kan masa yang datang 2 kali. Iya, datang 2 kali. Dan aku tuh juga heran sama mereka karena mereka lulus SMA menikah, banyak yang kurang lulus nikah. Kan ini mungkin persepsi orang masing-masing orang ya. Kalau aku sih setuju banget sama Kak ini siapa? Catherine. Catherine karena mereka sekolah di TK dibiayain sama orang tua, terus banyak lah ya dari SMA SMK, terus mereka punya cita-cita, terus waktu SMA udah mau nyata, udah mau ini ternyata satu hal yang kurang dari itu nggak menghasilkan, itu kecewa banget. Tapi mungkin ya ada alasan lain dari mereka yang memutuskan untuk nikah muda. Kalau dari aku kebetulan pertemanan, circle atau segala macam itu ngaruh banget, ngaruh motivasi kita. Kayak lihat teman-teman, aku nanti lulus SMA mau ke sini nih, kalau kamu mau kemana? Tapi pada saat itu aku belum tahu mau kemana gitu, jadi kayak aku nanti dulu ya, aku nggak tahu mau kemana. Terus juga atas dasar dukungan dari kedua orang tua dan keluarga, jadi makin semangat. Kayaknya aku nggak boleh berhenti di sini aja, aku bisa kok lanjut, aku masih muda, aku
aku masih banyak dukungan dari teman, dari sahabat, dari keluarga masih ngedukung. Apa salahnya? Kenapa nggak aku lanjut aja? Ya jadi kayak ya harus dukungan dari orang tua juga, dan Betul, itu betul. kan kalau dukungan dari orang tua kayak penting banget untuk pengembangan kita di kuliah. Oke, nah ini satu pesan dari kakak untuk untuk siswa SMA Negeri 3 Jalan ini apa? SMA Negeri 3. Siapa? Aku ya? Dulu. Oke, kalau untuk aku ya pesannya untuk teman-teman di SMA ini, pendidikan itu nomor satu guys. Iya, Pendidikan benar, itu benar, penyelamat benar. kita di masa depan. Iya, benar, Apalagi setuju. kita sebagai perempuan, kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri. Iya benar. Kita nggak boleh bergantung sama siapapun itu, maupun pasangan maupun orang tua, kita nggak boleh bergantung, karena kedepannya kita harus bisa survive diri kita sendiri. Iya benar. Nah itu menurut pesannya, kejar terus ya Apapun impian. terus kembangin potensi diri, pokoknya kejar di pendidikan, karena pendidikan itu nomor satu. Oke, jadi Kak. Kalau dari aku, untuk teman-teman dari SMA Negeri 3 Tunggal ini tetap semangat, kayak pasti ada jalan keluarnya apapun struggle-nya itu, karena kita masih jalan ke depannya masih panjang, kita coba segala sesuatu yang kita bisa raih ya. Benar. Jadi jangan buang-buang waktu untuk hal-hal yang nggak ada berguna, manfaatnya nggak ada gitu manfaatnya. kan. Ya. Karena selain kita nih kan perempuan, selain untuk diri kita, selain untuk masa depan, kayak ya walaupun kuliah nggak menjamin pekerjaan, tapi Iya. materinya, ilmunya itu untuk diri kita sendiri. Privilege untuk kuliah itu besar banget gitu. Untuk diri kita sendiri, kita mau gimana ke depannya itu tergantung kita sendiri. Iya. Oke, mungkin dari kalian teman-teman semuanya ini adalah satu hal yang istimewa sih buat aku. Seneng banget karena Terima kasih. kakak-kakak Aku juga datang senang. ke sini. Semoga tahun depan bisa kesini lagi, Amin. sharing, sosialisasi juga. Terus kalau bisa ada program untuk kerja sama dengan mahasiswa dan siswa. Amin. Kalau bisa. Nanti kita tanyain. Iya, kita usahain ya. Kita Kita usahain. usahain kalau ada. Terus kalau misalkan ada kayak tadi yang saya bilang untuk kemanusiaan, yang suka banget sama kemanusiaan Kak, semoga aja nanti Kakak bilang Boleh. ada programnya. Kalau dari Kak Inuba sendiri, biasanya tuh karena kita mahasiswa ya, masih sibuk-sibuk tugas, biasanya kita kegiatannya di sekitar Indralaya itu, kayak kemarin ada bencana Sumatera, teman-teman Iya, di Aceh, iya. di Medan, kita ada Bantuan. galang dana dan kegiatan-kegiatan lainnya juga. Oke, sekian, cukup terima kasih kepada kakak semuanya udah mendapatkan waktu dan hadir di podcast hari ini. Dari aku juga mengucapkan terima kasih nih terima kasih. buat SMA 3 karena Keren banget ya. Kata kita diundang podcast, seneng Iya, banget. iya. Terus juga seneng juga sama Elsa tadi di kelas, aktif banget. Aktif banget. Aktif banget. Dan Dia udah punya plan ke depan. Iya, dan teman-teman makasih. juga mungkin ada beberapa temen yang masih malu-malu, Iya. tapi overall yang lainnya juga udah Iya. oke banget. Makasih, Makasih Kak. banget udah terima kami di Iya, sini gitu. sama-sama. Terima kasih. Sekian, cukup terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.